Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah Etika Bisnis Islam. Jadi di sini saya kelompok pertama mengenai etika pada divisi pemasaran ya. Jadi ini kita harus mengetahui sih apa sebenarnya etika-etika atau etika pada divisi pemasaran sendiri seperti apa, bagaimana. Tapi sebelumnya kita harus mengetahui di pemasaran itu lingkupnya seperti apa sih. Jadi di sini divisi pemasaran itu selalu identik ya dengan usaha menembus pasar dan pelanggan dengan sukses. Sehingga istilah divisi pemasaran ini sama dengan berniaga atau berdagang ya. Nah, kemudian di sini dalam pemasaran itu atau dalam berniaga itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan bagaimana cara kita tuh berdagang, yaitu agar menghindari beberapa hal. Yang pertama yaitu kita harus menghindari namanya riba, kemudian ketidakjelasan atau goror atau ini istilahnya itu menipu ya. Kemudian yang ketiga itu mengenai syarat timbul antara keduanya. Jadi di sini ada beberapa hal harus dihindari ketika berdagang, itu mengenai riba dan sebagainya. Kita tidak boleh yang namanya riba ya, atau mengambil keuntungan secara riba, kemudian ketidakjelasan goror dan sebagainya. Itu mengenai hal yang harus diperhatikan ketika berdagang. Kemudian di sini apa sih fungsi kode etik pemasaran sendiri? Jadi di sini divisi pemasaran itu merupakan sebagai ujung tombak dari sebuah usaha atau bisnis. Tentu tanpa pemasaran ini maka operasional pedagang atau perusahaan akan terhenti. Karena kenapa? Karena jadi namanya penawaran produk dan juga tentu tidak ada istilahnya itu transaksi dengan pelanggan yang menghasilkan pendapatan. Itu jadi di sini fungsi pemasaran merupakan ujung tombak ya. Dalam sepak bola itu dibagikan seperti penyerangnya gitu, lini depan. Nah, itu mengenai fungsi kode etik pemasaran. Kemudian di sini tentu kode etik pemasaran ini dibuat oleh siapa? Oleh pelaku industri. Seperti apa? Seperti kode etik pemasaran yang dibuat oleh rumah sakit, kemudian kode etik pemasaran susu formula, kode etik pemasaran rokok dan sebagainya. Itu ya, kode etik pemasaran dibuat oleh pelaku industrinya. Kemudian di sini fungsi kode etik pemasaran itu untuk membatasi perilaku atau praktek yang menyimpang. Siapa sih? Seperti curang, kemudian menipu, kemudian ada istilahnya itu tidak jujur, kemudian monopoli dan sebagainya. Itu fungsi kode etik pemasaran itu dia membatasi perilaku hal itu, artinya agar tidak jadi hal-hal itu ya yang saya sebutkan tadi itu. Kemudian di sini juga bahwasanya oleh sebab itu nih kita akan bahas mengenai etika pada divisi pemasaran. Tentu yang diperlukan oleh divisi pemasaran itu yaitu yang mencakup pasar sasaran ya, untuk mencakup pasar sasaran, kemudian penentuan posisi, lini produk, harga, atau hal ini terangkum pada istilahnya itu marketing ya. Tentu marketing ini membahas tentang bagaimana produk, harga, distribusi dan juga promosi. Nah, di sini saya akan coba bahas dulu mengenai namanya etika distribusi ya. Di sini etika distribusi itu ada beberapa hal yang harus ketika kita menyalurkan barang atau distribusi itu ada kode etiknya ya. Nah, jadi di sini ada kode etiknya. Yang pertama itu bahwa konsumen mendapatkan kemudahan produk yang diinginkan. Artinya di sini kita harus benar-benar memastikan nih konsumen itu mendapatkan barang yang dibutuhkan. Misalnya nih konsumen mau apa nih, memesan sepatu dan sebagainya atau beli sepatu, kita harus pastikan dulu sepatu kita itu sudah ada sehingga konsumen itu apa yang mau diinginkan tuh tercapai untuk membeli di sebuah perusahaan kita atau di dalam bisnis kita sendiri ya. Jadi kita harus memperhatikan nih barang-barang yang harus kita jual belikan. Kemudian yang kedua kode etiknya itu pelanggan yang pelayanan yang cepat. Jadi di sini di samping kita menyediakan barang yang diinginkan oleh konsumen, berarti kita harus juga melayani yang namanya pelayanan yang cepat.
Ini pelayanan yang cepat itu mengenai kode etik dari distribusi. Kemudian yang ketiga itu kondisi barang terpajang dengan baik. Artinya di sini kita harus benar-benar merhatikan di mana situasi kondisi barang itu yang kita mau pasarkan itu terpajang dengan baik dan rapi. Nah, hal ini yang memacu apa istilahnya tuh yang memacu keinginan para customer service atau pelanggan kita untuk membeli yang namanya barang-barang yang akan kita tawarkan kepada mereka. Tentu dengan beberapa hal yang harus diperhatikan ya, seperti kondisi barangnya itu, terutama hal yang sederhana itu kondisi tepat barangnya itu harus terpajang dengan rapi, dengan baik dan sebagainya. Nah, kemudian di sini etika distribusi ini tentu di sana yang saya bahas mengenai etikanya, di sini yang saya bahas mengenai perilaku non etisnya. Nah, di sini dalam distribusi ini ada perilaku non etisnya seperti apa? Seperti terdapat barang palsu, kemudian dijual oleh pengecer yang tidak tepat. Misalnya nih ada seorang penjual hand body lotion, kemudian yang pengecernya itu siapa? Pengecernya itu pedagang bumbu dapur eh, atau soal sepatu dan sebagainya. Nah, itu yang apa perilaku non etis ya. Kemudian ada juga perilaku non etis seperti pemasangan alat promosi penjualan yang merugikan orang. Itu hal ini dapat apa perilaku non etis ya, atau istilahnya itu tidak cocok dengan apa yang kita lakukan. Kemudian sini saya akan coba membahas mengenai etika promosi ya. Tadi pertama saya bahas mengenai etika distribusi, kemudian di sini etika promosi. Jadi di sini etika promosi itu ada berapa etika promosi yang harus diperhatikan sehingga pemasar mempromosikan produk dan layanan di Indonesia wajib mematuhi kode etik yang sebutkan nanti ini. Jadi di sini semua pemasar yang ada di Indonesia ini harus memperhatikan kode etik yang sudah ditetapkan. Pertama itu ada namanya, ini kita bahas apa namanya etika promosi yang pertama itu mengenai iklan. Nah, di sini diberlakukan namanya periklanan, yaitu kode etik periklanan ini yaitu etika pariwara ya, etika pariwara namanya. Kemudian yang kedua, etika yang kedua itu namanya kehumasan, etika kehumasan. Jadi di sini etika kehumasan ini terikat kode etik perhumas dan Barkom Humas. Nah, di sini itu yang mengenai etika promosi. Jadi di sini juga ada beberapa hal yang beberapa oknum melakukan pelanggaran promosi. Seperti apa sih pelanggaran yang dilakukan? Nah, di sini pelanggaran promosi yang dilakukan yaitu seperti penawaran yang berlebihan. Kemudian di sini kita harus mengetahui bahwa ketika kita mau menawarkan sesuatu atau mempromosikan sesuatu sederhana saja, tidak berlebihan dan sebagainya. Sehingga kalau kita berlebihan nih, nanti orang-orang itu mungkin mengira kita bahwa bercanda, mengira kita bahwa itu tidak benar dan sebagainya. Nah, itu mengenai etika, mengenai apa namanya? Mengenai pelanggaran promosi, yaitu penawaran berlebihan. Kemudian yang kedua itu menjelek-jelekkan pesaing. Artinya di sini kita tidak boleh namanya menjelek-jelekkan pesaing kita. Dalam artian kita harus bersaing secara sehat ya. Tidak boleh kita menjelek-jelekan pesaing kita dan sebagainya. Artinya di sini intinya itu garis merahnya itu bahwa kita harus bersaing dengan cara yang sehat dengan tidak menjelek-jelekan pesaing kita. Kemudian yang ketiga yaitu mengenai pelanggaran promosi, yaitu penggunaan pakaian medis. Artinya di sini dalam kode etik promosi bahwa tidak diperkenankan untuk memakai pakaian medis, yaitu tidak diperkenankan. Kemudian yang keempat yaitu suara musik yang mengganggu. Jadi di sini ketika kita mau melakukan sebuah promosi bahwa kita pastikan nih kondisi kita tuh tidak ada suara musik atau suara bising atau suara apapun yang mengganggu ketika kita promosi. Jadi sehingga apa yang ingin kita promosikan itu tercapai, atau apa yang kita promosikan itu terkena di hati pelanggan kita. Artinya benar-benar kita harus perhatikan yang namanya suara ini ya, agar suara kita ini bisa lantang, bisa jelas sebagainya.
sehingga nanti ketika orang itu mendengarkan apa yang kita ingin ucapkan itu masuk dalam pikirannya, masuk dalam hatinya. Nah, itu mengenai etika promosi. Kemudian di sini mengenai etika produk dan juga etika harga nanti akan dibahas oleh teman saya sendiri, saudari Dina. Jadi terima kasih. Hanya ini bisa sampaikan mengenai etika distribusi dan juga etika promosi ya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang etika produk. Dalam konteks produk atau layanan terdapat norma dan etika yang harus diperhatikan. Yang pertama, produk atau layanan yang bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat, tidak haram atau tidak mengandung alkohol, darah atau plasenta, bahan babi dan tidak mubah. Yang kedua, dapat memuaskan atau menyenangkan masyarakat. Yang ketiga, memiliki nilai ekonomi dan nilai tambah tinggi. Yang keempat, aman digunakan atau dikonsumsi. Yang kelima, terdapat informasi yang jujur atau petunjuk yang jelas. Yang keenam, layanan purna jual yang baik dan pelanggan servis. Yang ketujuh, kemasan aman untuk lingkungan dan bisa didaur ulang. Yang kedelapan, menepati timbangan tulisan dalam label tidak sesuai isi. Menepati timbangan dalam berdagang, maka bagian pemasaran diharuskan menepati timbangan. Quran Surah Ar-Rahman ayat 9. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Artinya, dan tegakkan timbangan dengan adil dan jangan kamu mengurangi neraca tersebut. Quran Surah Ar-Rahman ayat 9. Yang kedua, produk atau jasa layanan yang bermanfaat. Transaksi yang tidak memberi manfaat dan akan membuang-buang harta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, dan Allah membenci perbuatan yang menyebarluaskan kabar buruk, banyak bertanya yang tidak ada manfaatnya, dan membuang-buang harta. Hadis riwayat Muslim nomor 4578. Yang ketiga, memuaskan pelanggan dan berbuat kebajikan. Kewajiban pedagang untuk dapat menyenangkan atau memuaskan pembeli atau pelanggan. Surah Al-Baqarah ayat 112 yang artinya, tidak demikian, bahkan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah sedang ia berbuat kebajikan, maka baginya pahala pada sisi Tuhannya dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Hadis riwayat Bukhari nomor 6951 dan Muslim nomor 2580. Membantu hajat atau menyenangkan orang lain. Yang ketiga, customer service. Islam mengajarkan agar berbuat kebaikan sesama manusia dalam bentuk saling tolong-menolong dan melayani dengan baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairukum man yurja khairuhu wa yu'manu syarruhu. Artinya, sebaik-baik kalian adalah orang yang diharapkan kebaikannya dan sedangkan keburukannya terjaga. Hadis riwayat Tirmizi dan disahihkan oleh Al-Albani di dalam Sahihul Jami nomor 2603. Yang selanjutnya saya akan membahas tentang etika harga. Produsen atau pembeli jasa dalam menetapkan harga harus memperhatikan, yaitu yang pertama,
diukur sesuai daya beli masyarakat atas produk yang dibelinya. Yang kedua, manfaat dan harga dapat memuaskan konsumen dan saluran distribusi, yaitu distributor, agen, grosir, pengecer. Yang ketiga, margin atau keuntungan perusahaan cukup layak. Yang keempat, harga dibebani biaya produksi dan kewajiban pajak. Yang pertama, keuntungan. Diceritakan oleh Urwah al-Bariki ketika diminta Rasulullah membeli kambing dan diberinya uang 1 dinar. Dibelanjakannya mendapat 2 ekor kambing. Kemudian yang satu dijual laku 1 dinar. Urwah kembali dan menyerahkan kambing dan uang 1 dinar dan menceritakan apa yang dilakukan. An Urwata Bariqi qala dafa'a ilayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diyanara liashtariya lahu syatan fashtarayta lahu syataini fabi'tu ihdahuma bidinarin waji'tu bisyati wad dinari ila nabiy sallallahu alaihi wasallam fadakara lahu ma kana min amrihi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan, faqala lahu barakallahu laka fi safqati yaminika, yang artinya semoga Allah memberkahimu dalam transaksi yang dilakukan tanganmu. Hadis riwayat Tirmizi 1304, Daruqutni 2861 dan dihasankan Syuaib al-Arnaut. Yang kedua, perniagaan. Surah An-Nisa ayat 29. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Yang ketiga, merugikan orang lain. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dakum ala bai'i ba'din wa kunu ibadallah ikhwanal muslimu akhul muslim la yazlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yahqiruhu. Artinya, janganlah engkau saling hasad, janganlah saling menaikkan penawaran barang padahal tidak ingin membelinya, janganlah saling membenci, janganlah saling merencanakan kejelekan, janganlah sebagian dari kalian melangkahi pembelian sebagian lainnya,